Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Ramadhani dengan 250201010134 kelas MG0203 Prodi PJ Manajemen dengan dosen pembimbing Bu Silva Nasyah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang statistik ekonomi dan bisnis 1 dari sesi 1 sampai sesi 5. 1. Dasar-dasar statistika. Definisi konseptual. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data. Statistik adalah kumpulan angka atau data yang menggambarkan suatu masalah tersebut. Jenis statistika. Statistika deskriptif digunakan untuk mengorganisasi, menyajikan, dan meringkas data agar mudah dipahami. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel terhadap populasi. 2. Populasi, sampel, dan jenis data. Objek penelitian. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Sampel, sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Bentuk data. Data kualitatif, pembentukan kategori atau karakteristik, contoh jenis kelamin, warna kulit, atau jurusan. Data kuantitatif, berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Skala pengukuran data. Skala kategorik. 1. Nominal, hanya membedakan kategori tanpa urutan, contoh jenis kelamin, alamat, dan jurusan. 2. Ordinal, memiliki urutan atau peringkat, contoh ketika kepuasan juara 1, 2, dan 3. Skala numerik. Nomor 3. Interval, memiliki jarak sama, tapi tidak ada nol mutlak, contoh suhu, derajat Celcius, atau derajat Fahrenheit. 4. Rasio, memiliki jarak sama dan titik nol mutlak, contoh berat badan dan tinggi badan. 4. Penyajian data atau tabel distribusi. Penyajian data dalam bentuk kelas interval beserta frekuensi untuk memudahkan analisis distribusi data. Nomor 1. Kelas interval dengan nilai 50 sampai 59, frekuensi 3. Nomor 2. 60 sampai 69 dengan frekuensi 7. Nomor 3. 79 sampai 79 dengan frekuensi 10. Nomor 4. Nilai dengan 80 sampai 89 dengan frekuensi 6. Dan yang kelima ada nilai 90 sampai 99 dengan frekuensi 4. 5. Penyajian data atau diagram visual. Jenis diagram ada diagram lingkar dengan proporsi data, diagram batang, operasi antar kategori, histogram, distribusi antar kuantitatif, poligon, menghubungkan titik tengah. Visualisasi data. Tujuan utama visualisasi adalah memudahkan interpretasi pola, tren, dan membandingkan dalam sekumpulan data yang besar. Yang keenam, ukuran pemusatan, min atau rata-rata. Definisi dan rumus. Jumlah sesuai nilai dibagi banyaknya data. Data tunggal. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Untuk data kelompok, rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan total frekuensi. Analisis. Kelemahan sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Kegunaan cocok untuk data yang distribusinya simetris atau normal. Contoh laporan keuangan, ujian, dan gaji rata-rata. 7. Median dan modus. Median adalah nilai tengah, nilai tepat di tengah setelah data diurutkan. Dengan rumus Mi sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per V dikali C. Keunggulan tidak terpengaruh outlier, cocok untuk data menceng atau skewed. Modus adalah nilai yang sering muncul, nilai dengan frekuensi tertinggi dengan rumus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah A per A plus B dikali panjang kelas. Jenis unimodus 1, bimodus 2, trimodus 3. Kegunaan data kategorik atau discrete survei preferensi. 8. Hubungan dan kesimpulan ukuran. Distribusi data. Simetris sempurna, min, median, dan modus. 2. Menceng kanan. Positif modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Ada outlier tinggi. 3. Menceng kiri negatif. Min kurang dari median, kurang dari modus, ada outlier rendah.
Pemilihan ukuran. Tidak ada yang paling benar, tergantung pada jenis data, numerik versus kategorik, bentuk distribusi, ada tidaknya outlier, dan tujuan analis. 9. Ukuran lokasi atau posisi. Quartile Q. Membagi data jadi 4 bagian 25% tiap bagian. Q1 bawah, Q2 median, Q3 atas. Desil membagi data jadi 10 bagian atau 10% tiap bagian. Terdiri dari D1 sampai D9. Persentil atau P. Membagi data dari 100 bagian menjadi 1% tiap bagian. P50 median, Q2 sama dengan D5. Nomor 10, ukuran penyebaran data. Variansi dan simpangan. Mengukur seberapa jauh nilai data dari rata-rata, ragam, atau variansi. Dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat dikuadratkan dibagi N-1. Simpangan baku akar kuadrat dari variansi. Penyebaran relatif. Koefisien variasi atau CV dengan rumus koefisien variasi sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata dikalikan 100%. Membandingkan variasibilitas antar kelompok yang membedakan skala CV tinggi, data lebih tersebar. Kesimpulan dan kegunaan praktis. Penerapan bisnis keuangan mengukur risiko investasi, produksi, pengendalian kualitas dan stabilitas. 3. Pemasaran menilai preferensi produk terlaris dan pendidikan, analisis variasi nilai siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.